Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video yang saya tampilkan di depan tadi mungkin banyak yang mengalaminya ya, yaitu pipa bergetar ya, begajul gitu ya. Nah, pipa itu adalah pipa pengisian ya dari pump ataupun dari pompa masuk ke dalam tandon gitu ya. Nah, sampai saya coba pegangin ya biar dia diem, itu nggak mau kawan-kawan. Dari saya pegangin gitu, dilepas masih ubluk gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas ya apa yang terjadi, lalu bagaimana mengatasinya. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya tampilkan aja ya video solusinya. Silakan kalian lihat sendiri. Nah, dari video yang terakhir tadi saya tampilkan ya, ternyata penyelesaiannya sangat sederhana ya kawan. Hanya sekedar diberi kantong udara ya. Kantong udara itu contohnya seperti ini ya. Jadi tadi itu sebetulnya memang ada sambungan ya, karena saya kekurangan pipa ya waktu itu ya kawan. Jadi apa yang terjadi? Tadi itu saya hanya memotong pipa yang masuk ke dalam tandon ya kawan. Lalu saya memasangkan T, terus saya berniat untuk membuat lubang yang berdrat ya, jadi T-drat. Kemudian saya membuat kantong udara yang terbuat dari shock drat luar, pipa, kemudian cap ya. Nah, ini ukurannya berapa? Lebih panjang lebih baik ya, lebih besar lebih baik gitu. Nah, tapi saya udah nyoba dengan pipa setengah inci, kemudian panjang sekitar 30 atau 40 cm udah cukup ya. Tadi itu udah anteng gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kawan-kawan. Jadi kenapa saya sebut kantong udara? Karena ya memang isinya udara ya kawan. Jadi tadinya air kan hanya lewat di sini ya, seperti itu. Nah, somehow ya nanti suatu saat ya air itu akan masuk ke sini ya. Saya kurang tahu pasti kenapa udara di sini tuh bisa habis ya kawan. Mungkin dia terseret aliran air ke sana, itu bisa aja sih ya. Nah, kemudian kalau udara di sini udah habis, maka lama-kelamaan pipa akan kembali bergetar. Nah, itulah kenapa saya membuat sambungan drat di sini. Jadi kalau pipa udah bergetar, maka yang perlu kita lakukan adalah membukanya, lalu membuang airnya, lalu memasang kembali. Namun biasanya ini waktunya cukup lama ya, bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai setahun ya kawan-kawan. Jadi tergantung situasi di tempat masing-masing gitu ya. Nah, sebetulnya ini ya kawan-kawan, ternyata penyelesaiannya sangat simpel gitu ya. Nah, tetapi bagi orang yang nggak tahu ya, itu suatu masalah yang rumit ya, sampai bingung diapain gitu ya. Kadang orang itu sampai dibikinin klem ya, diikat-ikat gitu, hanya untuk meminimalisir getaran gitu ya. Nah, di sini ya kawan, meskipun ternyata penyelesaiannya sangat simpel, namun itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan logika ya. Makanya di channel saya ini saya selalu melatih ya, untuk kita sama-sama melatih menggunakan logika kita. Agar apa? Kita semakin cerdas ya kawan. Jadi kita ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sehubungan dengan itu juga ya kawan. Beberapa waktu yang lalu ya, katanya ada survei yang menyatakan bahwa IQ rata-rata atau kecerdasan rata-rata orang Indonesia itu katanya di bawah ya kawan, di bawah standar. Katanya ada yang bilang 70 atau 80 gitu ya. Itu luar biasa ya kawan. Nah, saya nggak tahu apakah itu akurat atau tidak, tapi kawan-kawan nggak usah khawatir ya. Kalau kita melatih logika kita terus-menerus ya kawan, saya yakin IQ kita itu akan meningkat gitu ya. Makanya di sini saya ajak kalian untuk melatih logika ya, agar IQ kita meningkat. Saya sendiri alhamdulillah ya pernah, ini kalau saya nggak salah ingat ya kawan, saya pernah dites IQ juga dan hasilnya itu kalau saya nggak salah ingat di atas 110 gitu ya. Saya lupa 112, 115 atau berapa. Kemudian anak saya ya, waktu SMA itu pernah dites itu kalau nggak salah 120 atau lebih gitu ya. Nanti kalau ada sertifikatnya saya coba lampirkan ya kawan. Ya, jadi bukan berarti saya ingin menyombongkan diri, tapi apa? Kita ini karena suka memikirkan sesuatu kayak gitu ya, itu bisa meningkatkan IQ ya kawan. Jadi kalian jangan minder gitu ya. Nah, beberapa orang itu memang ada yang tertarik dengan metode logika saya ya kawan, sehingga kemudian apa-apa ditanyain ke saya ya. Ada masalah kemarin tentang bumi datar pun ditanyain, kemudian adalah masalah free energy juga ditanyain.
kemarin yang terakhir itu ada yang nanya juga, Pak, bagaimana memilih presiden yang logis gitu ya. Nah, di sini saya nggak ingin mengarahkan kalian memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden ya, kawan-kawan. Tapi saya di sini merasa bertanggung jawab ya untuk mengarahkan para penonton saya ini untuk menggunakan logika gitu ya. Saya akan beri kisi-kisinya aja ya, kawan-kawan. Saya sebetulnya ya bebas ya, kawan-kawan. Orang itu mau milih berdasarkan kesamaan agama ataupun kesamaan suku ataupun kesamaan ideologi, itu wajar ya, kawan-kawan. Namun ada sesuatu yang sangat saya soroti ya dalam Pilpres kali ini ya, kawan-kawan. Dari sisi pendaftaran itu ya saya lihat itu ada yang, mohon maaf ya, menurut saya itu udah dilakukan dengan kecurangan gitu ya. Jadi kalau pendaftarannya aja itu udah curang ya, maka jangan harap ya kita akan mendapatkan apa yang mereka janjikan ya. Karena apa? Kalau hukum aja dicurangin, apalagi nanti masyarakat umum, jadi lebih gampang untuk dicurangi gitu ya. Nah, siapa sih yang curang? Nah, saya beri perumpamaan aja ya, kawan-kawan. Jadi gini, saya bikin perumpamaan seperti kita mendaftar sekolah aja ya. Contoh, ini sekolah nih ya. Banyak kelas gitu ya. Nah, kemudian sekolah ini membuat syarat-syarat ya. Untuk masuk ke sekolah ini syaratnya harus umur 7 tahun misalkan. Kemudian syarat lain mungkin harus tinggal di sekitar rumah ya, yang namanya zonasi itu ya, kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada nih anak kepala sekolah ya. Anak kepala sekolah umurnya masih 5 tahun gitu ya. Ngotot kepingin sekolah di sini ya, padahal umurnya masih kurang 2 tahun lagi gitu ya. Nah, akhirnya karena dia tidak memenuhi syarat ya, kemudian kepala sekolahnya entah bagaimana caranya, orang TU-nya atau dewan guru disuruh mengubah persyaratan ya. Katanya persyaratannya seharusnya 7 tahun minimal bisa masuk, kemudian diubah menjadi 5 tahun. Nah, kalau cuma diubah jadi 5 tahun, nanti bakal banyak anak-anak kecil yang ingin daftar ya. Nah, kemudian persyaratannya ditambah, harus tinggal di lingkungan sekolah. Nah, ternyata kepala sekolah ini rumahnya ada di belakang sekolah ya, kan. Biasanya kepala sekolah ada rumah dinasnya. Nah, akhirnya anak yang berusia 5 tahun, yang satu-satunya memenuhi syarat harus tinggal di lingkungan sekolah, ya tinggal satu anak ini, yaitu anaknya kepala sekolah. Akhirnya anak kepala sekolah ini bisa masuk ya. Tapi perhatikan ya, meskipun ya anak tersebut ternyata memenuhi syarat yang baru dibuat ya, tapi secara logika ya kita bisa tahu bahwa cara tersebut tadi adalah curang ya. Karena apa? Kepala sekolahnya mengintervensi pihak sekolah, dewan guru maupun TU agar menerima anaknya ya. Jadi persyaratannya dibuat yang cocok hanya untuk anaknya ya, sedangkan anak-anak lain yang usia 5 tahun karena tinggalnya di luar lingkungan sekolah nggak bisa mendaftar ya, seperti itu ya, kawan. Baik, jadi siapa yang pendaftarannya seperti itu ya, kalian pikir sendiri ya, saya nggak perlu mengarahkan karena mungkin kalian akan nanti membenci saya kalau saya mengungkapkan siapa itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang terjadi sih? Kenapa tadi terjadi pipa yang bergetar-getar ya? Jadi gini, kawan. Di dalam tangki tadi itu sebetulnya ada alat yang namanya ini ya. Dia itu adalah keran otomatis ya. Nah, keran otomatis ini ya, dia itu kan air masuk lewat sini ya. Kalau ini ada pipa masuk. Nah, kalau pelampungnya itu masih di bawah gini ya, kan, maka dia akan ngocor air lewat sini. Nah, kalau air udah mulai penuh ya di dalam tangki, maka ini akan terdorong ya. Kalau dia makin terdorong seperti ini ya, maka di sini, klep di sini akan menutup ya. Jadi ini ngungkit kayak gini, maka di sini jadi menutup. Begitu. Nah, dalam proses dia menutup gini ya, kan. Biasanya nih karena pipanya itu kan pipa plastik ya, yang kurang kaku. Sehingga ketika dia mau menutup ya, kan. Dia ketika posisi tertutup, dia kayak berayun-ayun. Jadi antara nutup buka, nutup buka, nutup buka. Karena waktu pengisian pun di sini kan berombak-ombak ya, apalagi kalau pengisiannya kencang airnya gitu ya, sehingga berombak-ombak akhirnya ya gini, itu ya terjadi apa osilasi atau gelombang gitu ya, kawan. Nah,
itulah kenapa tadi kemudian pipanya begajul-begajul seperti itu ya. Ternyata di dalam itu antara buka tutup seperti itu. Nah, ini fenomena ini sebetulnya sangat mirip sekali dengan water hammer ya. Makanya tadi itu saya buat solusi yang sama dengan water hammer ya. Karena getaran pipa yang begajul-begajul tadi itu menurut saya terlihat persis seperti water hammer ya. Nah, ternyata gampang ya kawan-kawan logikanya ya, cuman seperti itu aja ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin belum jelas apa sih tadi yang kita omongin. Jadi gini ya kawan-kawan, saya gambarkan sekali lagi. Lupakan tentang kepala sekolah tadi. Kalau tangki bentuknya anggaplah seperti ini ya. Maka ini ada pipa masuk. Kemudian di sini ada klep seperti ini tadi ya. Ini engselnya di sini, kemudian dia pelampungnya di sini, terus di sini ada penutup ya. Kalau airnya tadinya kan segini ya, makin penuh, terus naik lagi ya. Kalau udah naik segini maka pelampungnya pasti naik ya. Ketika pelampung ini naik, maka dia akan menutup sini. Nah, seperti itu logikanya ya kawan. Nah, dalam proses menutup tadi karena sini bergelombang, maka dia terjadi antara nutup buka, akhirnya pipa yang di sini pun bergetar-getar. Nah, baik, seperti itu tadi ya, kawan. Nah, mungkin sampai sini kawan-kawan masih ada yang penasaran ya. Loh Pak, apa hubungannya tadi getaran oleh keran otomatis, lalu kok bisa hilang kalau dikasih kantong udara ini? Nah, jadi ceritanya begini, kawan. Ya, sekali lagi saya ulang ya, bahwa akibat tadi itu terjadi gelombang ya, yang mana sekali gelombang gini aja itu kemudian dia memicu pipa untuk berayun. Sekali dia berayun maka kemudian terjadi ayunan yang selanjutnya, akhirnya di dalam itu menjadi seperti ini. Nah, ketika dia menutup mendadak seperti ini, maka di dalam pipa itu air mengalami impuls atau hentakan gitu ya. Nah, air yang menghentak itu seperti orang yang lagi marah ya. Jadi petinju kalau lagi marah-marah ya kawan, itu kasih sansak aja, suruh dia melampiaskan kemarahannya ke situ. Nah, kalau air sansaknya adalah kantong udara ya kawan. Jadi air yang menghentak boom di dalam ya, kita kasih suatu bantalan yang lembut, yaitu apa? Udara di dalam sini. Jadi daripada air itu menghentak pipa yang mana keras ya, maka dia akan memilih untuk menghantam udara di dalam sini, sehingga ketika terjadi penutupan mendadak di sana, blub gitu, maka air akan menghentak ke dalam sini, naik. Nah, seperti itu. Sehingga karena hentakan awal aja udah diredam oleh udara di sini, maka kemudian tidak terjadi ayunan yang berikutnya ya. Karena cukup sekali langsung diredam oleh udara di sini. Kadang-kadang sih peredaman itu nggak cukup sekali ya, karena kadang-kadang sampai 2 kali. Tapi ya nggak apa-apa, daripada terus-menerus lumayan ya, 1 atau 2 kali sudah teredam. Biasanya sih seperti itu ya. Nah, dalam hal ini karena udara di sini kan sifatnya lebih lembut daripada air ya, karena dimana air itu bisa mendorong udara sebentar lalu ngeper lagi. Nah, itulah yang namanya sifat udara yang disebut dengan kompresibel atau bisa dikompres atau bisa dikecilkan volumenya. Sedangkan air itu incompressible, makanya dia kalau ketemu pipa keras, dia pun akan saling menghantam gitu ya. Nah, baiklah seperti itu ya kawan. Jadi sekali lagi di channel ini kita selalu berlatih menggunakan logika ya, bukan perasaan. Makanya seperti tadi milih presiden ya, kita gunakan logika, jangan perasaan. Wah, saya suka itu ya. Pikirkan ya, bagaimana proses pendaftarannya, apakah benar ya, kemudian latar belakang orangnya bagaimana, lalu ke depan kira-kira bagaimana, orang ini bakal pemarah enggak, orang ini bakal melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan ya kan. Apalagi kita tahu ya, dari proses awal aja udah nggak benar ataupun curang, maka jangan kaget kalau ke depannya setelah mereka terpilih, maka mereka akan bertindak curang ataupun mengkhianati janji-janji yang mereka udah berikan. Selain itu, kita harus mempertahankan logika kita juga ya kawan. Kenapa? Karena nanti menjelang pemilihan akan banyak godaan-godaan seperti diberi uang 100.000 bahkan sampai 500.000. Saya pesan ya, jangan sampai tergoda. Gunakan logika kita
ya, pikir bagaimana masa depan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, mungkin kalian ada yang pesimis gitu ya, ala Pak sama aja dari dulu juga begini-begini. Nggak sama kawan ya, orang yang akan kita pilih ke depan itu bukanlah orang-orang yang kemarin. Jadi jangan pernah putus asa, selalu cari, ya selalu berharap kita menemukan seseorang yang lebih baik daripada orang-orang yang sebelumnya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan.